Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap kita semua ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di setahun belakangan ini kita, khususnya saya pribadi, banyak kehilangan orang-orang yang cukup dekat sama kita karena dipanggil Tuhan. Beberapa mungkin anggota jemaat, beberapa teman-teman saudara, termasuk teman satu angkatannya kami, saya. Dan di rumah saya sama istri sering bercerita, dulu yang meninggal angkatannya engkau emak, lalu kemudian turun ke angkatannya papa mama, lalu sekarang udah mulai angkatan kakak kita, generasinya kita. Dan berarti umur kita juga semakin pendek nih, udah gak lama lagi. Lalu kami berpikir apa yang harus kami lakukan, bagaimana waktu-waktu yang ada ini kita pakai sebaik mungkin. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam pergumulan hal-hal ini, kemudian saya merenungkan apa yang Tuhan mau. Lalu Tuhan ingatin satu ayat di dalam Efesus 5 ayat 15-17. Bunyinya seperti begini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, dari ayat-ayat ini ada 3 hal yang harus kita lakukan terkait dengan waktu, kesempatan yang ada yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Cara hidup kita, bagaimana kita mengisi kehidupan kita, itu akan menentukan apa yang akan diingat orang tentang kita. Ya. Lalu yang kedua, pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu yang ada mari kita pakai sebaik-baiknya. Tadi yang pertama, perhatikan dengan sesama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal menyia-nyiakan waktu. Yang kedua, pergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Isi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat yang akan dikenang oleh generasi selanjutnya. Dan jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan? Cari kehendak Tuhan dalam hidup kita lewat firman-Nya, lewat keintiman yang kita bangun. Banyak ambil waktu berdoa. Hari-hari ini Tuhan ngajar kita untuk banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, di situ Tuhan akan beri petunjuk kepada kita apa yang harus kita lakukan. Kiranya Tuhan memampukan saudara dan saya untuk kita bisa mengisi hari-hari kita yang mungkin gak banyak lagi, tapi kita manfaatkan maksimal mungkin. Tuhan memberkati kita sekalian.